pantang menyerah, tidak akan pernah mundur apapun cobaan tantangan Rasulullah, tidak pernah mundur karena imannya sangat kuat. Kemudian yang terakhir adalah Islaman, ketundukan. Rasulullah apapun perintah Allah, merang. Inilah benteng hati. Ada 6 benteng hati. Bila ada yang ini dalam diri kita, maka hati kita terjaga suci, terus terjaga suci sampai menghembuskan napas terakhir. Dan jiwa yang selalu suci, dia keluar dari raganya, Masya Allah, dibawa naik oleh Allah, oleh apa namanya malaikat. Kiri kanan, langsung semua malaikat mengatakan, nafsun thayyibatun wa rihun thayyibatun. Aku sasana sensenge, jiwa sasana sensola, sampai terus menghadap kepada Allah. Allah langsung mengatakan, da'uha fil ilmin, taruh ini nyawa di tempat yang paling tinggi, yaitu di langit yang ke-7. Kalau kurang 1 menit, berarti kurang kau menjaga diri dari dosa salah, kurang kau jaga kesucian diri. Walaupun sembahyang, walaupun puasa, dan dosa 6 menit dinar, dari hikmah, dari keyakinan, dan atau kurang hikmah, kurang yakin, kurang sabar, kurang ilmu, kurang iman, kurang Islam, kurang. Apalagi kalau dia ada, maka orang yang tidak mampu menjaga kesuciannya sendiri, langsung ruhnya keluar dan mencium bau mutina, bau bangkai, bau busuk oleh mereka. Belum sampai ke langit kedua ketiga, sudah disuruh lempar. Da'uha fil asfalin, taruh bau ini di paling bawah dari bumi. Tutup rangkai. Na'udzubillahi. Maka sesungguhnya kita telah diberikan kesucian oleh Allah. Itu yang perlu kita jaga. Rasulullah mengatakan, kullu mawludin yuladu 'alal fitrat. Seluruh yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Siapa yang mengotorinya? Faktor pertamanya adalah kedua orang tua. Fabawahu yuhawiyani, aw yunassirani, aw yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi penyebab sholat atau lenir karena kedua. Injari Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya kalau kita dengan Tuhan menjadi penyebab pertama, anak itu akan jadi orang baik atau tidak, anak itu kokoh atau tidak, anak itu lenir atau tidak, anak itu suci atau tidak suci. Yang menjaga penyebab pertama kali adalah orang tua. Maka peran orang tua sangat membutuhkan di Allah. Bawahu yuhawidanihi, aw yunassiranihi, aw yumajisanihi. Siapa yang mengatakan demikian? As-sadiqul masduq, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lalu tegak ini. Belum bilang ini kamu lagi jadi orang ini. Kalau bukan diundang oleh Allah keluar ini. Itu kita ini. Ya teman, bahasa ini juga. Bahasa. Bahasa. Amin. Insyaallah. Belok pengajian. Mulai sanggup sampai malu, dia mampu. Sanggup sampai malu. Aku saya sanggup. Terus sebenarnya terbalik. Baru saya nangis. Amin. Aku malah Amin. Mau ngajar. Cepat pulang Amin. Sedih kemana? Aduh deh. Aduh deh. Menunjuk, ya pun kirim anak kecil dari CCTV. Para negara salah lain ngaji alasan lain-lainnya. Dia pemilu nih dari CCTV. Minum kanan. Takut kenyataan mudah-mudahan jadi dahi, jadi mubarak, jadi tuan dulu. Jadi ahli Quran harus tidak insyaallah. Amin. Baru kelas 5 SD. Masya Allah. Masya Allah. Ada kali terakhir berjalan ini. Tatkala Rasulullah SAW sudah selesai, bermula Islam. Masya Allah nampak berjalan dengan menghargai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan peristiwa yang sangat luar biasa.
lalu cerita berulang. Memang terlalu ada cerita. Dari sana di Masjidil Aqsa terjadi peristiwa yang sangat luar biasa bersama para nabi sebelumnya, para malaikat, termasuk ceritanya dengan bidadari di Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai Israel. Tapi saya lihat cerita juga. Lalu datang buruk, datang masuk Allah, buruknya diikat, lalu mi'rajnya turun, mi'rajnya tangga. Didatangkan naik Rasulullah SAW dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Juga ada cerita dengan malaikat yang namanya Ismail, terbuka babul namanya babul hafal. Lalu naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam dengan ceritanya, tapi saya nggak cerita berulang. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian nabi kedua naik lagi tersebut, bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Tapi saya nggak cerita pula. Ada dua cerita di bilang langit. Langit belum naik bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dengan cerita Nabi Muhammad dengan Nabi Idris, saya juga nggak cerita. Langit tempat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai Nabi Muhammad bersama terhipnotis dengan kegagahan Nabi Yusuf. Di sana ceritanya luar biasa dan ilmunya ada di sana. Nanti diceritakan. Itu belum lama. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Dari keenam Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan cerita masing-masing. Kita yang saya ambil tatkala bertemu dengan Nabi Ibrahim. Hanya dua Nabi yang menyambut Nabi dengan marhaban bil ibni salih wal nabiy salih. Yang lain mengatakan marhaban bil akhi salih wal nabiy salih. Kenapa Nabi Adam mengatakan ibni? Karena anaknya, turunan. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan ibni? Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim dari arah Ismail alaihissalam. Maka dua ini mengatakan bil ibni salih. Cuma Nabi Ibrahim, Masya Allah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad cintanya kepada kita umat Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Akri salam, akri ummataka bini salam. Bacakan kepada umatmu salamku. Nabi Muhammad menyatakan salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Terus Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beda gaya. Gaya yang kedua Ustaz Arifin Ilham. Gaya yang pertama itu namanya Ustaz Uji Bukhari Muslim. Itu yang punya gaya. Gaya yang ketiga Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم في كل لحظة أبدا أبدا حظي ورضا نفسي من نفسي من ذلك المال كي يحمي الله. Jadi cara mengamalkan. Pilih itu biasa dengan hadiah Nabi Ibrahim alaihi. Lalu tembus Sidratul Muntaha. Di situ beliau masuk surga. Sehingga boleh dikatakan surga itu berada di Sidratul Muntaha. Dan semuanya di bawah arsy. Sidratul Muntaha di situ, Masya Allah. Dengan ceritanya. Lalu lewat Sidratul Muntaha dengan setiap tabir. Ceritanya panjang. Saya tidak ceritakan. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah bertemu dengan Allah? Langsung beliau wa kharra sajidan. Dan beliau langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sujud adalah ciri identitas khusus hamba Allah yang mencintai. Pasti sujud dan bersujud dengan dua cara. Sejak sujud kharra sajidan zahiran wa batinan, jasadan wa ruhan. Beliau sujud dengan segala dirinya, dengan secara zahir dan batin. Sujud kepada Allah Subhanahu. Masya Allah.
Setelah sujud kepada Allah SWT, lalu dia bangun, duduk ketika yang akhir, beliau mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu. Beliau memberikan penghormatan tertinggi, tersempurna, teristimewa kepada Allah Subhanahu. Seluruh penghormatan, pengagungan, kemuliaan hanya milik Allah. Dan Allah menerima penghormatan tersebut dan memberikan apresiasi kepada Nabi Muhammad. Allah SWT mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, tidak mengatakan Assalamu alayka. Assalam pakai ma'rifah dan al-istidrak. Semua keselamatan, apapun bentuknya, dimanapun adanya, hanya untukmu. Alayka ditaksis, kitabnya ditaksis khusus gagal. Tidak menyebut hi atau ha atau kuma atau kunda. Alayka qas ayyuha, kecintaan. Allah memanggil kecintaannya dengan ayyuhan nabi, disebut gelarnya an-nabi. Masya Allah, sangat luar biasa istimewa. Hanya engkau yang selamat, hanya engkau yang dapat korban, hanya engkau yang berkah, yang lain tidak bisa berikan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ingin sendiri. Hati yang sudah suci, hati yang sudah bersih, hati yang sudah dipagari dengan 6 perkara tadi, dia ingat, ya Allah, jangan saya doa yang selamat, jangan saya doa yang dapat rahmat. Rasulullah dengan penuh ketundukan kepada Allah berdoa dan mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Tidak mengatakan Assalamu alayya wa ala zawjati wa ala abnai wa ala ashabi wa ala ansari wa ala man laqiyabi. Tetapi Assalamu alayna, siapapun bersama kami dari dulu sampai hari kiamat, dia bertemu atau tidak, keluargaku atau tidak, istriku atau tidak, anakku atau tidak, siapapun yang masuk kepada kami, maka pakai nas. Maka saran para ahli tasawuf, tatkala kita mengatakan Assalamu alayna, rasakan Anda berada di dalam bentengnya Rasulullah, masuk dalam ucapan Rasulullah, masuk dalam daerah Rasulullah. Assalamu alayna, saya masuk di golongan Rasulullah. Assalamu alayna. Bayangkan, rasakan Anda masuk di garis di garis lingkaran Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ucapan Nabi ini yang mengandung doa, harapan dikabulkan oleh Allah. Maka secara pasti, bukan aja, secara pasti seluruh yang bersangkut paut dengan Muhammad, umatnya yang zaman dulu sampai kapanpun, yang pernah bertemu atau tidak, asal bersama Nabi, pasti dijamin masuk surga. Rasulullah mengatakan, kullu ummati dakhalan jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali satu pilih.